Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Palestina dalam jumlah yang signifikan jika memperoleh kesepakatan dari negara-negara Arab di kawasan Teluk. Penegasan Prabowo ini disampaikan saat berbicara di forum konferensi tingkat tinggi ASEAN bersama para pemimpin negara-negara Teluk atau ASEAN Gulf Cooperation Council Summit di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Indonesia, kata Prabowo, siap berperan aktif dalam mendukung rakyat Palestina, termasuk dalam misi kemanusiaan. Prabowo juga mengatakan, Indonesia selalu bersama rakyat Palestina yang sedang mengalami tragedi kemanusiaan. Untuk itu, Indonesia memberikan bantuan medis, serta menerima pasien Palestina yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Prabowo menegaskan, ASEAN dan negara-negara Teluk memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong penyelesaian damai dan rekonstruksi Palestina berdasarkan solusi dua negara dengan Al-Quds sebagai ibu kota Palestina yang merdeka. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berkunjung ke negara-negara Teluk untuk menyelaraskan langkah-langkah kolektif dalam menyikapi tragedi kemanusiaan di Palestina. KTT ASEAN dan negara-negara Teluk atau ASEAN GCC Summit adalah yang kedua kalinya diselenggarakan, sedangkan KTT ASEAN sendiri merupakan yang ke-46. KTT ASEAN GCC di Kuala Lumpur ini dihadiri para pemimpin negara-negara anggota ASEAN yang berjumlah 10, serta 6 pemimpin negara-negara Teluk, yakni Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Malaysia sebagai tuan rumah juga mengundang Cina untuk hadir dalam konferensi tingkat tinggi ini, guna memastikan relevansi strategis ASEAN di dunia multipolar. Tidak hanya soal Palestina yang dibicarakan Presiden Prabowo dalam KTT ASEAN dan negara-negara Teluk ini, Prabowo juga mendorong penguatan kerjasama di sektor perdagangan dan perlindungan migran sebagai bentuk kemitraan negara-negara ASEAN dengan negara-negara Arab di kawasan Teluk. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia mengirimkan cukup banyak pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia ke negara-negara Arab, sehingga Prabowo memandang perlu agar negara-negara Arab, khususnya yang berada di kawasan Teluk, memberikan perlindungan kepada para pekerja migran tersebut. Sekarang ini merupakan momentum yang tepat bagi kedua kawasan untuk bekerja sama dalam membawa manfaat bagi rakyat kita, ujar Prabowo. Mari kita bekerja keras guna mewujudkan masa depan kita yang menjanjikan. Sementara kepada negara-negara ASEAN yang tergabung dalam Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippine East Asian Growth Area atau BIMP-IEGA, Prabowo mengajak untuk menjadikan subwilayah Timur ASEAN tersebut sebagai pusat pangan regional. Seruan ini menunjukkan bahwa perhatian Presiden Prabowo atas kemandirian pangan tidak hanya terbatas di Indonesia. Sebagai salah seorang pemimpin negara ASEAN, Prabowo menginginkan agar seluruh ASEAN bisa menjadi lumbung pangan kawasan, sehingga dapat membantu kawasan-kawasan lainnya. Ketahanan pangan dan energi, kata Prabowo, sangat penting bagi kemandirian dan kedaulatan. Dalam KTT ASEAN GCC ini, Prabowo juga mendesak negara-negara ASEAN lainnya untuk segera mempercepat proses keanggotaan Timor Leste menjadi anggota penuh ASEAN, dan mengusulkan untuk mendorong Papua Nugini menjadi negara anggota ASEAN, karena Papua Nugini telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan ASEAN. Di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini, ujar Prabowo, bergabungnya Timor Leste dan Papua Nugini akan menjadikan ASEAN semakin kuat, sehingga akan semakin banyak suara kita didengar dalam wacana negara-negara besar. Kita tahu sekarang bahwa hanya mereka yang kuat yang akan dihormati, lanjut Prabowo. Presiden Prabowo juga mengungkapkan, populasi ASEAN saat ini sama dengan gabungan negara-negara Uni Eropa. ASEAN memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat dibandingkan kawasan lain. Untuk itu, Prabowo meminta agar seluruh anggota ASEAN tidak menganggap remeh kekuatan yang dimiliki. Penampilan Prabowo yang high profile dan penuh percaya diri di forum internasional yang cukup besar ini membuktikan bahwa Prabowo sangat menguasai masalah-masalah geopolitik dan tidak hanya memikirkan masa depan negara yang dipimpinnya, tetapi juga masa depan kawasan dan masa depan dunia. Sebagai pemimpin kawasan yang disegani,
Kedatangan Presiden Prabowo di Kuala Lumpur disambut hangat oleh tuan rumah KTT ASEAN GCC, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, layaknya seorang sahabat yang sudah lama tidak bersua. Begitu pula saat berjumpa dengan Raja Malaysia, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim Iskandar menjelang makan malam kenegaraan di Istana Negara Malaysia. Sambutan Raja Malaysia kepada Kepala Negara Republik Indonesia Prabowo Subianto sedikit berbeda dengan sambutannya kepada Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan lainnya. Jika kepada Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan lainnya, Sang Raja Malaysia hanya bersalaman dan berfoto bersama. Namun kepada Prabowo, setelah berjabat tangan dan berfoto bersama, Yang di-Pertuan Agung langsung mengantarkan Prabowo ke ruang makan. Pertanda Sang Raja sangat menghormati Presiden Prabowo. Prabowo juga memberikan hormat militer kepada Yang di-Pertuan Agung Malaysia. Men of our time.